Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Bagaimana kabar Anda? Harapan saya tentu semua dalam kondisi yang baik. Biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa. Sebab kita akan terus berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Oke, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Oleh firman Tuhan, kita akan terus dibangun, diteguhkan, dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan, dengan rasa syukur kami datang ke hadirat-Mu. Karena kami menyadari Tuhan begitu besar kasih setiamu. Rahmat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yeremia 17 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan dengan jelas menyatakan, aku, siapa aku? Tuhan. Nah, sampai begitu ya, ditegaskan, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Bentar. Tadi tujuannya itu Tuhan mau apa? Memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tetapi di awal dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Artinya Tuhan memberikan balasan atau bahasa lainnya upah atas apa yang dilakukan. Tetapi dasarnya bukan sekedar perbuatan karena perbuatannya, bukan sekedar karena tingkah langkahnya, tetapi Tuhan menyelidikinya dari hati. Orang bisa begitu baik, luar biasa baik, tapi bagaimana dengan hatinya? Orang bisa membantu orang, nolongin orang, tetapi lihat motivasinya. Nah, Tuhan lihat sampai sisi motivasi ini. Ya, apakah dia melakukannya dengan tulus? Apakah dia melakukannya dengan sukacita? Apakah dia melakukannya dengan hati yang murni? Ataukah justru sebaliknya dia melakukan dengan maksud dan tujuan lain? Oh, dia berbuat baik karena ingin dipuji orang. Oh, dia berbuat baik bisa saja supaya diakui keberadaannya. Oh, dia melakukan karena apa? Karena ya supaya dia dikenal orang. Nah, misalnya yang demikian, itu berarti motivasi yang salah. Nah, Tuhan akan memberikan balasan kepada orang yang melakukan segala perbuatan itu dengan hati yang benar, hati yang murni. Makanya Tuhan menyelidiki hati, Tuhan menguji batin. Betul nggak apa yang kamu lakukan? Wah, kamu rajin beribadah. Betul nggak ibadah yang kita lakukan itu tanpa motivasi yang lain? Betulkah ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan? Tergantung. Kalau ibadah kita, datang ibadah karena ingin dipuji orang, dilem uang, beribadah supaya dilihat orang, beribadah karena pengen ketemu seseorang di sana misalnya. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, kalau motivasinya tidak benar, maka balasan yang diterima atau upahnya pasti juga bukan sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita melakukan segala yang baik dengan motivasi yang benar, hati yang tulus, ibadah juga karena memang mengasihi Tuhan, rindu untuk menyembah Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian maka akan terima balasan, blessing-nya luar biasa, berkat yang luar biasa yang dari Tuhan.
Tetapi sekalipun beribadah rajin sekali, pelayanan rajin sekali, tapi kalau motivasinya tidak benar, maka tetap saja balasan yang kita terima, upah yang diterima, pasti bukan sesuatu yang baik. Karena itu cuma dikasih Tuhan, saya mengajak kita, ayo mulai jaga hati kita. Pastikan hati kita ini murni dan benar di hadapan Tuhan. Jangan ada motivasi-motivasi tersembunyi di hati kita. Jangan ada sesuatu yang salah. Sekalipun perbuatan baik, kalau hatinya tidak baik, tetap saja tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat apa yang dikatakan pemazmur. Mazmur 26 ayat yang kedua saya bacakan. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Pemazmur tahu betul bahwa Tuhan selalu melihat hati. Karena itu pemazmur berkata, ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Adakah sesuatu yang salah di sana? Kalau ada yang salah, Tuhan nyatakan. Ya, kalau saya boleh dengan bahasa saya, pemazmur mengatakan, lihat hatiku Tuhan, murnikah? Ataukah ada yang salah? Kalau ada yang salah, Tuhan singkat nyatakan supaya aku bisa bertobat, gitu loh. Nah, jadi pemazmur bukan sombong, dia menyatakan itu kepada Tuhan karena dia ingin hatinya benar di hadapan Tuhan. Kalau ada yang tidak benar, supaya dia bisa koreksi dan dia bisa bertobat kembali. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita, jaga hati kita. Apapun yang kita kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Kalau motivasi-motivasi kita salah, maka justru bukan berkat yang kita terima. Sebaliknya, kalau kita tulus, kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukannya dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menyelidiki itu semua, melihat hati kita semuanya baik, maka balasan atau berkat yang diterima pasti luar biasa. Blessing Tuhan itu pasti disediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan hati yang murni. Mari, apapun yang kau kerjakan, termasuk pelayanan, ibadahmu, dasari dengan hati yang tulus. Jangan ada motivasi yang lain. Jangan sampai justru Tuhan tidak berkenan atas perbuatan kita. Sekalipun di mata manusia itu baik. Tapi kalau hati kita tidak benar, kalau hati kita justru ada sesuatu yang jahat, atau sesuatu motivasi yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, justru tidak mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengajarkan kami menjaga hati. Dan setiap apa yang kami kerjakan, biarlah didasari dengan hati yang tulus, tanpa ada sesuatu yang tersembunyi, tanpa ada sesuatu yang salah di hati kami. Mari Tuhan, Engkau selalu menguji hati kami Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Apa yang kami kerjakan, baik berhubungan dengan pelayanan, berhubungan dengan ibadah kami, berhubungan dengan segala aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah hati kami tetap murni dan tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.